Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Da'awat, yaitu tentang doa-doa dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab yang ke-19, bab qaulillahi tabaraka wa ta'ala wa salli alaihim, ya, dan doakanlah mereka. Wa man khassa akhahu bid-du'a duna nafsihi, demikian juga siapa yang khususkan doa untuk saudaranya dan dia tidak mendoakan dirinya sendiri. Jadi bab ini menjelaskan bahwa di antara makna wa salli alaihim adalah makna secara bahasa salat, artinya maknanya adalah doa, ya. Salat, ya. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Doa. Kalau istilah sebagaimana kita ketahui itu ibadah yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, disebutkan bahwasanya kenapa salat disebut dengan salat, ya, karena padahal kita tahu namanya salat secara bahasa artinya doa. Karena isi salat rata-rata adalah doa. Ya. Dari awal kita salat sampai terakhir isinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, firman Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shalli alaihim. Artinya bersolatlah kepada wahai Muhammad, ambillah, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah atau terimalah zakat mereka. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, yang zakat tersebut akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka, wa shalli alaihim. Kemudian kata Allah, salatlah atas mereka. Nah, yang dimaksud dalam firman Allah salatlah wa shalli alaihim, salatlah atas mereka, maksudnya adalah doakan mereka. Karena yang merupakan sunnah jika ada orang membayar zakat, kemudian penerima zakat menerima zakat tersebut, maka dia doakan semoga diberkahi, semoga diangkat derajat, semoga membersihkan dosa-dosa dengan doa yang baik, ya. Jadi di sini Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya firman Allah wa shalli alaihim, dan salatlah atas mereka, maksudnya adalah doakan mereka, ya. Dan ini karena kemudian Allah berfirman, inna salataka sakanul lahum, semuanya doamu untuk mereka adalah ketenangan bagi mereka, ya. Kemudian juga di antara ayat yang menunjukkan akan hal ini yaitu dalam surat At-Taubah ayat 99, ya. At-Taubah ayat 99. Yang ini dari At-Taubah 103. Ini 9 ayat 103, dan demikian juga Quran surat At-Taubah ayat 99, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah. Dan di antara orang Arab Badui ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Di sini Allah berfirman, wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Qurbatin indallahi wa salawatir rasul.
Jadi kata Allah di antara orang-orang Arab Badui ada yang menjadikan berinfak mereka sebagai kurbat indallah, kedekatan di sisi Allah, dan salawatul Rasul dan salat Rasul. Salat Rasul maksudnya apa? Maksudnya adalah salat sini maksudnya doa. Itu doa Rasulullah. Jadi mereka berinfak di jalan Allah, mereka berikan agar didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya makna salat ya adalah mendoakan. Kemudian juga bab ini juga dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari tentang ini sudah menjelaskan tentang bab ya bolehnya mendoakan orang lain tanpa mendoakan diri sendiri, tanpa mendahului, tanpa didahului dengan mendoakan diri sendiri, tanpa didahului mendoakan diri sendiri. Di sini perhatikan, saya mengatakan bolehnya. Bolehnya kenapa? Karena yang dianjurkan kita berdoa untuk diri kita sebelum mendoakan orang lain. Adalah mendoakan diri sendiri sebelum mendoakan orang lain. Sebelum orang lain. Ya. Dan ini dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran. Ya, dalilnya sangat banyak. Dalilnya banyak ya. Dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Maupun dari hadis Nabi SAW. Dari Al-Quran, Allah sebutkan di antaranya adalah doa para nabi, doa para anbiya, mereka mendoakan diri mereka terlebih dahulu ya. Seperti misalnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim kalau berdoa dia doakan dirinya sendiri. Seperti dia berkata, Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati. Ya Allah jadikanlah aku penegak salat dan demikian juga anak keturunanku. Ya doakan diri sendiri sebelum orang lain. Kemudian juga beliau berdoa, Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ighfirli ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman pada hari hisab, ya, yaitu pada hari kiamat. Jadi dia doakan diri sendiri dulu, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikanlah aku penegak salat dan juga keturunanku. Ya Allah ampunilah aku, diri sendiri dulu, baru kedua orang tua dan juga orang beriman. Kemudian juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku anak budal asnam. Jangan sampai kita menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim doakan dirinya dulu baru keturunannya. Atau mendoakan dirinya baru kedua orang tuanya. Atau mendoakan dirinya dulu baru kemudian mendoakan orang-orang yang beriman. Demikian juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mereka berdua berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua, yaitu kami, aku dan Ismail, karena mereka berdua berdoa bareng. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang pasrah kepadamu dan juga keturunan kami. Jadi mereka berdoa untuk diri mereka terlebih dahulu. Demikian juga sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdoa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Nabi Nuh di akhir surat Nuh beliau berdoa, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Doa diri sendiri dulu. Wa liwalidayya, kemudian kedua orang tuaku. Wa liman dakhala baitiya mu'minan, orang-orang beriman yang masuk ke rumahku. Intinya dia mendoakan dirinya dulu, baru kemudian kedua orang tuanya, baru kemudian orang-orang beriman baik mukmin maupun mukminat ya. Nabi Musa alaihissalam ketika mendoakan berdoa untuk dia dan Harun, dia berkata, Rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Ya Allah ampunilah aku dan saudaraku Harun. Jadi mendoakan diri terlebih dahulu. Jadi disunnahkan seorang ketika berdoa dia doakan dirinya sendiri dulu baru kemudian orang lain. Seperti
rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wahai jamaah sekalian, semoga Allah merahmatiku dan merahmati antum sekalian. Jadi doakan diri terlebih dahulu karena kita lebih utama untuk doakan diri sendiri sebelum mendoakan orang lain. Demikian juga ini adalah perbuatan kaum mukminin. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan orang beriman berdoa. Kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin, kaum Ansar, mereka berdoa. Apa doa mereka? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami terlebih dahulu. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Demikian juga orang-orang saudara-saudara kami yang lebih dahulu masuk beriman sebelum kami. Ini dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya berdoa untuk diri sendiri dahulukan sebelum mendoakan orang lain. Demikian juga dalam hadis ketika Nabi SAW bercerita tentang kisah pertemuan Nabi Khadir dan Nabi Musa. Kemudian ternyata Nabi Musa tidak sabar, ya. Nabi Musa tidak sabar sehingga bertanya kepada Nabi Khadir, bertanya sampai Nabi Khadir, akhirnya mereka harus berpisah sebagaimana kisah yang ma'ruf dalam surat Al-Kahfi, ya. Maka Rasulullah SAW ketika berbicara tentang Nabi Musa yang tidak sabar sehingga bertanya, Nabi SAW berkata, rahmatullahi alaina wa ala Musa, laula annahu ajjala la ra'al ajab. Semoga Allah merahmati kami dan merahmati Nabi Musa. Kalau dia tidak tergesa-gesa, tentu dia akan melihat keajaiban yang lainnya. Ya. Jadi Nabi SAW ketika mendoakan Nabi Musa dengan rahmat, dia mendoakan dirinya terlebih dahulu. Dia mengatakan rahmatullahi alaina wa ala Musa. Semoga Allah merahmati kami dan merahmati Nabi Musa. Dan demikian juga ketika kita salat, kita mengucapkan salam pada diri kita terlebih dahulu. Ya, setelah mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan bagi kami dan kepada hamba-hamba Allah yang salihin. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dalam salat kita mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, keselamatan bagi kami dan kepada orang-orang yang saleh, menunjukkan dianjurkan untuk berdoa untuk diri terlebih dahulu sebelum yang lainnya, yang lainnya. Ini hukum asal, ya. Tadi kita sudah sebutkan. Al-Quran dalilnya banyak, hadis-hadis juga dalilnya banyak. Hukum asal adalah mendoakan diri sendiri sebelum mendoakan orang lain, ya. Tetapi boleh, ya. Ini hukum asal. Hukum asal. Namun boleh, ya, mendoakan orang lain secara khusus. Secara khusus tanpa didahului mendoakan diri sendiri. Ini maksud Imam Al-Bukhari membawakan bab ini sehingga beliau mendatangkan dalil-dalil bahwasanya Nabi SAW mendoakan orang lain tanpa mendoakan dirinya terlebih dahulu. Kita bacakan waqala Abu Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah ampunilah bagi Ubaid Abi Amir. Allahumma ighfir li Abdullah bin Qais dzambahu. Ya Allah ampunilah dosa Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Ya Allah ampunilah dosanya Abu Musa Al-Asy'ari. Di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan, ya Allah ampunilah aku dan Abu Musa Al-Asy'ari. Ya Allah ampunilah aku dan Ubaid bin Abi Amir. Rasulullah tidak mendoakan dirinya, tapi langsung mendoakan sahabat secara langsung tanpa mendahului dengan mendoakan dirinya. Ini boleh. Ini boleh. Ya. Tapi sunnahnya kita lebih dahulu mendoakan diri kita. Misalnya kita mendoakan orang, kita mengatakan rahimani wa rahimakallah. Semoga Allah merahmatiku dan merahmatimu. Ya. Ghafarali wa ghafaralak, semoga Allah ampuni aku dan mengampunimu. Yassarallahu li wa yassarallahu lak, semoga Allah memudahkan urusanku, memudahkan urusanmu. Boleh. Barakallahu li walak, semoga Allah berkahi aku dan berkahi walakum, berkahi kalian. Ini sunnahnya karena kita sendiri butuh untuk didoakan. Dan orang yang paling baik untuk kita doakanlah diri kita sendiri sebelum kita mendoakan orang lain. Namun jika kita mendoakan orang lain tanpa harus mendoakan diri kita boleh, tapi ini menyelisih hukum asal. Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bolehnya kita mendoakan orang lain tanpa mendoakan diri kita
sendiri. Tadi contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais agar diampuni dosa-dosanya tanpa Nabi mendahului dengan mendoakan dirinya sendiri. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Yazid bin Abi Ubaid maula Salamah qala haddatsana Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar, itu perang Khaybar. Faqala rajulun minal qaum ay Amir law asma'tana min hanatika. Ada seorang yang di sini maksudnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata ketika dalam rombongan tersebut, wahai Amir, Amir ini adalah pamannya Salamah bin Al-Aqwa, seandainya engkau menyampaikan kepada kami syair-syairmu yang singkat. Hanatik maksudnya bait-bait yang singkat, sebagaimana syair-syair yang dilantunkan ketika dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan. Fanazala yahdu bihim yudzakkir, maka dia pun turun sambil menggiring onta sambil bersyair, ya, namanya al-huda, yaitu dia melakukan syair-syair untuk memperjalankan onta sehingga onta semangat ketika berjalan, ya, dengan iringan-iringan syair. Dia berkata, tallahi laula Allah mahtadaina. Di antaranya dia berkata, demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah. Wa dzakara syi'ran ghaira hadza walakinni lam ahfadhu. Dan sang perawi berkata, Amir, ya, menyampaikan syair yang lain tetapi aku tidak hafal, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadha sa'iq? Siapa yang menggiring onta-onta dengan lantunan syairnya? Qalu Amir ibn al-Aqwa. Dia adalah Amir ibn al-Aqwa. Qala yarhamuhullah. Nabi SAW berkata, ya, semoga Allah merahmatinya. Faqala rajulun minal qaum, maka ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, laula matta'tana bihi. Ya. Seandainya kau biarkan dia terus menggiring kami sehingga menyenangkan kami dengan lantunan syair-syairnya. Falamma safal qauma qataluhum fa usiba Amir biqaimati sayfi nafsihi famata. Ketika sudah terjadi peperangan, sudah saling berhadapan pasukan, kemudian terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Khaybar, terjadi duel antara Amir dengan seorang Yahudi. Tetapi Amir bin Al-Aqwa, dia punya pedang tidak panjang dan dia duel dengan seorang Yahudi. Kemudian dia menunduk, kemudian dia ingin menikam paha orang Yahudi tersebut atau lutut atau kaki orang Yahudi tersebut, namun ternyata orang Yahudi tersebut menghindar sehingga pedangnya kembali kepada dirinya. Amir bin Al-Aqwa sehingga menikam pada lututnya. Akhirnya dia meninggal gara-gara pedangnya sendiri. Dan ini sudah difirasatkan oleh Nabi SAW. Makanya ketika Nabi dan rombongan berjalan, kemudian Nabi mendoakan Amir bin Al-Aqwa dengan berkata, yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Dan para sahabat sudah paham kalau dalam peperangan Nabi mendoakan seorang secara khusus, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya atau semoga Allah merahmatinya, berarti dia akan bakalan meninggal. Dia bakalan meninggal karena Rasulullah SAW mengkhususkan doa untuk dia dalam kondisi mau berperang. Ini isyarat bahwasanya dia akan meninggal dunia. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, berilah kesempatan bagi dia untuk menyenangkan kami agar dia melanjutkan syair-syairnya karena sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Dan benar, ketika terjadi peperangan, dia duel dengan orang Yahudi, kemudian dia berusaha menikam, pedangnya tidak panjang, dia berusaha menikam, jadi ternyata orang Yahudi tersebut menghindar, akhirnya kembalilah mengenai lututnya. Akhirnya dia pun meninggal dunia karena luka tersebut. Ya, akhirnya dia meninggal dunia karena luka tersebut, ya. Falamma amsau auqadu naran katsira. Tatkala tiba sore hari, ternyata para sahabat menyalakan api yang banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya di waktu perang Khaybar tersebut, "Ma hadhihi nar?" Apa ini kok api banyak dinyalakan? Ala ayyi syai'in tuqidun? Apa gerangan kalian menyalakan api ini? Qalu ala humrin anasiyah, atau kami sedang memasak keledai negeri. Kata Rasulullah SAW, harikuma fiha waqsiruha. Ternyata keledai negeri haram hukumnya.
ya, diharamkan ketika perang Khaybar. Maka Rasulullah SAW berkata, tumpahkan isi tungku yang kalian gunakan untuk masak keledai tersebut, waksiruha, dan hancurkan loyang-loyang dan tungku-tungku tersebut, hancurkan. Faqala rajulun, ya Nabi Allah, ala nuhriqu ma fiha wa naksiluha? Apakah tidak cukup ya Rasulullah kita tumpahkan kemudian suci lagi, tidak usah dihancurkan, tidak dibuang? Kata Rasulullah SAW, awadhak, atau itu saja yang kalian lakukan. Ini hadis yang cukup panjang ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan Amir bin Al-Aqwa secara khusus tanpa mendoakan dirinya terlebih dahulu. Ini maksud Imam Bukhari. Jadi tidak harus, memang benar disunahkan kita mendoakan diri kita sebelum mendoakan orang lain, tetapi jika kita langsung mendoakan orang lain karena dia butuh untuk didoakan, tidak jadi masalah meskipun kita tidak mendoakan diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebagian dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, yarhamuhullah, semoga Allah merahmati Amir bin Al-Aqwa. Dan Rasulullah tidak mengatakan yarhamuni wa yarhamuhu, Allah merahmatiku dan merahmati dia, tapi Rasulullah langsung semoga Allah merahmatinya, menunjukkan bolehnya. Dan ini dalil juga bahwasanya keledai negeri hukumnya haram dan najis. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menghancurkan belanga-belanga yang mungkin terbuat dari tanah liat, disuruh hancurkan. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bersihkan aja, tidak usah dihancurkan? Rasulullah, itu saja, lakukan itu menunjukkan bukan hanya sekadar haram untuk dimakan dan dia juga najis, maka harus dibersihkan. Ini dalil menunjukkan apa bab yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, boleh mendoakan orang lain tanpa harus mendoakan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian hadis berikutnya, Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muslim, qala haddatsana Syu'bah an Amr sami'tu ibna Abi Aufa radhiyallahu anhuma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajulun bi sadaqatin qala Allahumma shalli ala fulan. Dari Ibnu Abi Aufa, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya jika ada seorang datang membawa sedekah, zakat atau sedekah, Nabi mendoakannya dengan berkata, Allahumma shalli ala fulan. Ya Allah, shalli ala fulan, itu ya Allah, ya aku mendoakan ya rahmat bagi si fulan, ya rahmatilah si fulan. Fa'atahu abi, maka ayahku yaitu Abu Aufa datang kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakannya, Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah rahmat kepada keluarga Abi Aufa. Ini juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan langsung kepada orang tanpa mendahului mendoakan dirinya sendiri. Ini saja maksud dari Imam Bukhari. Kenapa? Karena ada sebagian memahami tidak boleh. Kalau berdoa, doa diri sendiri, jangan kau menyelisih sunnah, doa diri sendiri, berdoa orang lain. Sunnahnya demikian, tapi Imam Bukhari menjelaskan boleh, tidak harus mendoakan orang lain, diri sendiri buat orang lain, tidak harus mendoakan diri sendiri terlebih dahulu, tidak harus. Ya. Dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Hajar menyebutkan Fathul Bari, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga At-Tabari, ya. Dari Sa'id bin Yasar, dia berkata, "Dzakartu rajulan inda Ibnu Umar, fatarahamtu alaihi falahaza fi sadri wa qala li ibda bi nafsik." Ya. Aku menyebutkan seseorang, lalu aku mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Maka Ibnu Umar pun memukul dadaku dengan mengatakan, kamu doa rahmat untuk dirimu dulu, baru doain orang lain. Ya. Kemudian juga Ibrahim An-Nakhai pernah berkata, kana yuqal idza da'auta fabda' bi nafsik fa innaka la tadri fa ay du'ain yustajabu laka. Bahwasanya dikatakan kalau kamu berdoa, doain dirimu dulu sebelum yang lainnya. Ini hukum asal, tapi bukannya tidak boleh kita mendoakan orang langsung tanpa mendoakan diri kita. Ini makanya Imam Bukhari membantah pendapat ini yang menyangka kalau tidak mulai dengan mendoakan diri sendiri seakan-akan menyelisih sunnah. Maka Imam Bukhari membawakan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya boleh kita mendoakan orang lain tanpa mendahului dengan doa untuk diri kita. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan an Ismail an Qais, qala sami'tu Jariran qala, Jarir berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, Jarir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu berkata kepadaku, ala turihuni min dzil khalasah. Wahai Jarir, tidakkah kau mengistirahatkan aku dari berhala dzul khalasah? Dzul khalasah yaitu aku ingin dihancurkan berhala tersebut. Wa huwa nusubun kanu ya'budunahu yusamma al-Ka'batal Yamaniyah. Dan dzul khalasah adalah nama berhala yang diibadahi oleh orang musyrikin dahulu, dan mereka bahkan menamakan Dzul Khalasah tersebut, berhala tersebut, dengan Ka'bah Yaman. Ka'bah Yaman.
Qultu ya Rasulullah, maka aku berkata, aku diperintahkan, tidakkah kau hancurkan berhala tersebut? Maka Rasulullah merasa gelisah ada berhala disembah. Maka Rasul mengatakan, ala turihuni, tidak kau mengistirahatkan aku, menenteramkan aku. Tidakkah kau menenteramkan aku dengan menghancurkan berhala tersebut? Karena Rasulullah tauhid ya, ada berhala disembah dia gelisah. Jadi ini tentunya setelah Fatu Makkah, setelah Rasulullah menaklukkan kota Makkah sehingga punya kekuasaan ketika itu untuk menghilangkan berhala-berhala yang disembah. Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala. Khalid bin Walid disuruh menghancurkan Al-Uzza, dan para sahabat yang juga diperintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang lain. Maka Rasulullah SAW menyuruh Jarir, wahai Jarir, tidakkah engkau tenteramkan aku dengan menghancurkan berhala Dzul Khalasah? Maka Jarir berkata, ya Rasulullah, inni rajulun la athbutu alal khayl. Ya Rasulullah, aku mau, cuma masalahku, aku kalau naik kuda tidak kuat di atas kuda, aku bisa jatuh, sementara harus safar ke sana. Fasaqqa fi sadri, maka Rasulullah pun menepuk dadaku, ya. Faqala Allahumma tsabbit, Rasulullah doain dia. Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, kokohkanlah dia di atas kudanya. Waj'alhu hadiyan mahdiyan, dan jadikanlah dia seorang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Seorang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Nabi mendoakan dia lebih dari apa yang dia inginkan. Dia inginkan agar kokoh di atas kuda. Ternyata Rasulullah SAW bukan cuma doain itu saja. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, kokohkan dia di atas kuda dan jadikanlah dia pemberi petunjuk dan mendapat petunjuk dari sisimu. Fa kharajtu fi 50 min ahmasi min qaumi. Maka aku pun keluar bersama 50 kaumku, 50 orang, ya. Fa rubbama qala Sufyan fantalaqtu fi usbatin min qaumi. Aku pun keluar dengan sekelompok kaumku. Fa ataituha fa ahraqtuha. Maka aku pun mendatangi berhala Dzul Khalasah, aku pun bakar berhala tersebut. Thumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang kembali bertemu Nabi, aku laporkan, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma ataituka hatta taraktuha mithla jamalil ajrab. Ya. Fada Ali Ahmas, ya. Maka kata Nabi, kata Jarir, ya Rasulullah, tidaklah aku mendatangi engkau kecuali aku telah meninggalkan patung tersebut dalam kondisi seperti onta yang rusak, yaitu onta yang dikasih di atas tubuhnya dikasih cairan atau cat semacam gitu, ya. Sehingga dikatakan para ulama maksudnya aku telah membakarnya sehingga dia hangus sebagaimana onta yang dikasih warna, ya. Karena patung tersebut sudah dipenuhi dengan warna hitam. Ya kan, aku telah membakarnya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kerombongan yang dibawa oleh Jarir, ya. Di sini juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan Jarir, mendoakan kelompok yang dibawanya, grup yang dibawanya, tanpa Rasulullah mendahulukan dengan mendoakan dirinya terlebih dahulu. Kemudian juga hadis berikutnya yang menguatkan pembahasan kita kali ini, Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Sa'id ibn Rabi', qala hadatsana Syu'bah an Qatadah, qala sami'tu Anasan qala. Anas bercerita, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qalat Ummu Sulaim, ibuku Ummu Sulaim berkata kepada Nabi, qalat lin Nabi. Anas punya ibu namanya Ummu Sulaim. Anas bin Malik, ibunya namanya Ummu Sulaim. Ayahnya Malik meninggal dalam kondisi kafir. Kemudian Ummu Sulaim menikah dengan sahabat yang lain, ya, yang merupakan ayah tiri Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan punya anak sehingga punya saudara dari ayah tiri tersebut, ya, yaitu Abu Talha Al-Ansari. Maka Ummu Sulaim datang kepada Nabi, kemudian dia berkata kepada Nabi, Anas khadimuka, ya Rasulullah, Anas putraku adalah pembantumu, ya, yaitu doain dia. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Doa Nabi, ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan berilah berkah pada apa yang kau berikan kepadanya. Subhanallah. Nabi doakan Anas bin Malik, ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, dan berkahlah atas apa yang kau berikan kepadanya. Maka doa Nabi tersebut dikabulkan. Disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu umurnya panjang, ya. Jadi mengatakan umurnya 100 tahun, ada yang mengatakan 99 tahun, ada yang mengatakan umur beliau 120 tahun. Kemudian beliau punya anak yang banyak. Ada yang mengatakan anaknya, yaitu anak sampai cucunya semua 120 orang.
Lebih dari 100. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan pernah dia tawaf dengan 70 rombongan anak-anak dan cucu-cucunya. 70 orang. Semua keturunan dia tawaf bersama beliau. Anas bin Malik. Dan Allah memberkahi hartanya banyak. Bahkan disebutkan dia punya kebun. Kalau orang lain panen setahun sekali, dia panen dua kali dalam setahun, ya, karena diberkahi berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil Nabi langsung mendoakan Anas tanpa Nabi mendoakan dirinya terlebih dahulu. Jadi boleh kita doain. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsani, kata Imam Bukhari, qala haddatsani Utsman bin Abi Syaibah, qala haddatsana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, sami an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fil masjid. Suatu hari Rasulullah SAW mendengar ada seorang membaca Al-Quran di masjid. Maka Nabi mendoakan dia. Kata Nabi, rahimahullah, laqad adhkarani kadha wa kadha ayatan asqattuha fi surati kadha wa kadha. Rasulullah mengatakan, semoga Allah merahmati dia. Sungguh dia telah mengingatkan aku ayat-ayat yang aku sempat lupa. Ketika baca Quran aku lupa untuk membaca ayat tersebut. Ternyata orang ini hafal dan mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa lupa, ya, tetapi tidak terkait dengan penyampaian syariat. Rasulullah SAW pernah salat kemudian beliau lupa, beliau berkata, innama ana basyarun ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakirun. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, jika aku lupa maka ingatkan. Rasulullah SAW juga pernah lupa beberapa ayat. Setelah beliau sampaikan, beliau lupa beberapa ayat, ternyata orang ini mengingatkan Nabi. Dia baca Quran dan ada ayat yang Rasulullah tadi baca Quran lupa ayat tersebut, orang ini ingatkan. Ketika Nabi mengetahui orang ini mengingatkan Nabi tentang ayat tersebut, maka Nabi mendoakan dia. Nabi berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Di sini Nabi mendoakan orang tersebut tanpa mendahului mendoakan dirinya sendiri. Langsung Rasulullah SAW mendoakan dia sebagai bentuk terima kasih kepada orang tersebut karena mengingatkan Nabi tentang berapa ayat. Ini dalil bahwasanya kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita doain. Tanpa dia harus minta kita, doakan saya ya, doakan saya. Tidak perlu, jangan sampai dia minta-minta, kita doain aja. Orang baik kita doain, ya. Sebagaimana Nabi SAW ketika ada orang berjasa pada dia, membuat dia ingat beberapa ayat, maka Rasulullah SAW mendoakan dia dengan berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ini dalil Nabi mendoakan dia tanpa harus mendahului dengan mendoakan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana, kata Imam Bukhari, qala haddatsana Hafs bin Umar, qala haddatsana Syu'bah, akhbarani Sulaiman an Abi Wa'il an Abdullah qala qasama an-nabi sallallahu alaihi wasallam qasman. Rasulullah SAW ketika setelah perang Hunain dan perang Taif, Rasulullah SAW membagikan ghanimah, yaitu di Ju'ranah. Rasulullah SAW membagikan ghanimah di Ju'ranah. Dan Rasulullah SAW ketika itu memberikan beberapa orang-orang yang masih kafir, dan Rasulullah atau yang orang-orang Arab Badui yang Rasulullah seperti kasih kepada Aqra bin Habis At-Tamimi, Rasulullah kepada Uyainah bin Hasan, Rasulullah SAW kasih. Sementara orang-orang yang lebih soleh dari mereka tidak dikasih. Ada yang masih kafir, Rasulullah kasih kepada misalnya Safwan bin Umayyah bin Khalaf, masih kafir ketika itu, Rasulullah SAW kasih. Ya, sebagian baru masuk Islam, Rasulullah SAW kasih dalam rangka mengambil hati mereka. Maka ada orang yang protes. Faqala rajulun, ada orang protes, mengatakan, inna hadhihi lakismatun ma urida biha wajhullah. Ini pembagian ghanimah yang dilakukan oleh Muhammad adalah pembagian yang bukan ikhlas, bagian yang tidak ikhlas. Kata Abdullah, fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menyampaikan perkataan orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Nabi bagi ghanimah tidak ikhlas. Fa ghadib, maka Rasulullah SAW marah. Hatta ra'aitul ghadaba fi wajhi, sampai aku melihat kemarahan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dituduh tidak ikhlas. Nabi tidak ikhlas, terus siapa lagi yang ikhlas, ya? Nabi tidak dituduh tidak amanah. Kalau Nabi tidak amanah, siapa lagi yang amanah? Kata Rasulullah SAW, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepada aku sementara aku adalah kepercayaan Allah yang ada di langit? Rasulullah ketika dibilang tidak ikhlas, ini adalah celaan kepada Nabi. Ya, ini menyakitkan. Maka Rasulullah SAW pun marah. Namun Rasulullah SAW berdoa, yarhamullahu Musa, laqad udhiya bi aktsara min dzalik min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sungguh dia telah disakiti lebih daripada ini, namun dia bersabar. Ya, jadi Nabi SAW sakit tapi dia bersabar dan dia beruswah, bertaasi, mencontohi Nabi yang sebelum beliau yang juga sabar seperti Nabi Musa ketika dia dituduh dengan tuduhan yang tidak ya. Yang Allah sebut dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang yang beriman sekalian, janganlah kalian seperti orang-orang yang mengganggu Nabi Musa. Yaitu murid-murid Nabi Musa, Bani Israel yang menuduh Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Musa punya penyakit di kelaminnya, ya, di sekitar kelaminnya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari telah di pembahasan di awal-awal Sahih Bukhari, ya. Jadi Nabi Musa dituduh dengan tuduhan yang tidak, tapi dia bersabar, bersabar. Maka Rasulullah SAW beruswah kepada Nabi Musa dengan mengatakan, Yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Sungguh dia telah disakiti dengan gangguan yang lebih daripada ini, dan dia bersabar. Maka aku juga bersabar. Di sini Nabi mendoakan Nabi Musa langsung tanpa memulai dengan mendoakan dirinya sendiri. Ini semua dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya boleh seorang berdoa kepada orang yang langsung tanpa mendahului berdoa untuk dirinya sendiri. Ini banyak Nabi SAW mendoakan sahabat, ya. Bahkan mendoakan sebagian Nabi tanpa mendahului dengan mendoakan dirinya. Tapi kita bilang sunnahnya, ya. Seperti Rasulullah mendoakan para sahabat. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ayyitu biruhil qudus. Ya, Rasulullah mengatakan, ya Allah kuatkanlah dia dengan Ruhul Qudus. Kepada Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit menyampaikan syair-syair yang menjengkelkan orang-orang kafir ketika itu. Dan dahulu kalau kita bilang kita serang-serangan pakai medsos dulu, kalau sekarang perang pakai medsos dulu, menyerang pakai syair. Maka Rasulullah doakan Hasan bin Thabit dengan Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah kuatkanlah dia dengan malaikat Jibril. Kemudian juga Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang faqih dalam agama. Ya, demikian juga Rasulullah SAW mendoakan tadi Anas bin Malik. Dan terkadang Rasulullah SAW mendoakan para nabi tanpa mendahului dengan mendoakan dirinya sendiri. Seperti tadi, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa, tanpa mendoakan dirinya terlebih dahulu. Demikian juga Rasulullah pernah berdoa, yarhamullahu Lutan, laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Semoga Allah merahmati Nabi Lut, sungguh dia bersandar kepada sandaran yang kuat, itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebagaimana kita jelaskan dalam pengajian, sunnahnya kalau kita berdoa, doa diri sendiri. Ya. Terlebih dahulu baru mendoakan orang lain. Kita mengatakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmatiku dan merahmati kalian. Ghafarali wa ghafarakumullah. Ghafaralakum. Semoga Allah mengampuniku dan mengampuni kalian. Kita mengatakan barakallahu li wa barakallahu lakum. Allah memberkahiku dan memberkahi kalian. Itu sunnahnya. Namun seandainya tanpa mendoakan diri kita langsung pada kawan kita, saudara kita, tidak jadi masalah. Tapi ini adalah bab yang pertama yang kita bahas. Bab berikutnya, bisa ada waktu, bab ma yukrahu minas saja fid du'a. Bab dibencinya ketika berdoa dengan menggunakan sajak-sajak, ya. Maksudnya kalau orang berdoa terlalu memperhatikan sajak dalam doanya, maka terkadang hilang konsentrasinya, hilang kekhusyuannya. Karena dalam doa dibutuhkan tadarru, merendah, sehingga terkadang orang mengungkapkan dengan semudahnya. Dia berdoa dengan tidak perlu membuat lantunan-lantunan sajak dalam berdoa. Karena yang penting adalah kita khusyuk dalam berdoa, kita merendahkan diri kita. Maka makruh hukumnya kalau kita menyengaja menyusun doa-doa dengan sajak-sajak yang indah, tidak perlu, ya. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk. Tapi kalau ternyata ketika kita mengucapkan seperti sajak-sajak singkat, tapi tidak takalluf, tidak berlebihan, maka tidak jadi masalah, ya. Sebagaimana akan dijelaskan, ya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala hadatsana Yahya bin Muhammad ibn Sakan, qala hadatsana Habban bin Hilal Abu Habib, qala hadatsana Harun Al-Muqri, qala hadatsana Zubair bin Al-Khirrid an Ikrimah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala haditsin nas kulla jumu'atin marrah. Kata Ibnu Abbas menasihati, sampaikanlah, yaitu berilah wejangan kepada orang-orang, ya, nasihat wejangan itu mau'izah, ya. Setiap Jumat sekali, yaitu sepekan sekali, mau'izah, ya, mau'izah. Seperti dalam hadis kata sebagian sahabat, kana yatakhawwaluna bil mau'izah. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau menyampaikan mau'izah yaitu tidak sering-sering. Beda dengan ta'lim. Kalau ta'lim sering. Mau'izah itu maksudnya tentang akhirat, motivasi, itu tidak harus sering-sering. Tapi kalau ta'lim, kita belajar ini setiap saat tidak. Jadi Rasulullah selalu menyampaikan ta'lim. Tapi untuk mau'izah secara khusus Rasulullah SAW juga menyela-nyela waktu, tidak selalu. Sebagai Ibnu Abbas mengatakan, hadithin nas kulla jum'ah marrah. Sampaikanlah kepada orang-orang nasihat sepekan sekali, setiap hari Jumat. Fa in abait fa marratan. Tapi kalau kau tidak mau, 2 kalilah dalam sepekan, dalam satu pekan 2 kali.
Fa in aktsarta fa thalatha marrat. Kalau kau ingin banyak menyampaikan nasihat kepada orang-orang, maka 3 kalilah dalam sepekan. Wala tumillan nasa hadzal Qur'an. Jangan kalian bikin orang bosan dengan Al-Qur'an. Tiap hari nasihat yang orang bosan dengan Al-Qur'an. Tapi ada waktu di sela-sela ya. Tidak selalu sepekan 3 kali kajian tentang Al-Qur'an. Tentang nasihat-nasihat. Wala ulfiyannaka ta'til qauma wa hum fi haditsin min hadithihim fataqussu alaihim fataqta'u alaihim hadithahum fatumilluhum. Aku tidak ingin melihat salah seorang dari kalian mendatangi suatu kaum dan mereka sedang sibuk berbicara dengan pembicaraan mereka, tiba-tiba kau potong pembicaraan mereka dan kau sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fatumilluh, maka kau bikin mereka bosan dengan ayat. Mereka ada pembahasan kau selingi dengan kajian mau'izah, ya. Ini membuat mereka akhirnya bosan dengan Al-Qur'an. Jangan sampai kau demikian. Walakin ansit, tapi kalau kau duduk sama mereka diamlah. Fa idza amaruka, kalau mereka ingin mendapat mau'izah, fahadithum wa hum yashtahunahu. Maka sampaikanlah mau'izah dan mereka dalam kondisi ingin mendengarkannya. Fanzuri saja' minad du'a fajtanibhu. Kemudian lihatlah kalau ada doa pakai sajak maka jauhilah. Fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu la yaf'aluna illa dzalik. Karena aku mendapati Nabi dan para sahabat mereka kalau berdoa tidak pakai sajak-sajaan. Tidak pakai sajak-sajaan. Yang menjadi perhatian kita di akhir hadis karena pembahasan adalah tentang berdoa dengan sajak itu hukumnya makruh. Tapi di awal hadis faedah bagi kita. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwasanya namanya mau'izah wajangan itu tidak harus setiap saat. Harus ada jeda, bahkan kata beliau sepekan sekali sehingga orang mendengar dengan semangat, orang ingin mendengar, kemudian masuk dalam dada mereka, atau sepekan 2 kali, atau sepekan 3 kali. Jangan terus-terusan. Nanti mereka bosan, kalau sudah bosan nggak pengen dengar, nggak masuk di hati. Sebagian orang kalau ada mau ceramah, sudah semoga kita kuat dengar ceramahnya. Jadi sudah tidak semangat dengar apa yang disampaikan. Sehingga kita kan ingin agar orang bisa merasuk apa yang kita sampaikan kepada mereka. Tapi kalau mereka sendiri tidak bersemangat, maka kita cari waktu yang pas, yang cocok bagi mereka sehingga mereka semangat untuk mendengarkan ya. Adapun ada orang lagi ngobrol kemudian kita datang kita bilang Allah berfirman, Ibnu Abbas melarang. Dia lagi ngobrol lagi apa terus kita potong dengan apa? Ada waktunya kita bilang gimana? Kalau mereka tertarik coba sampaikan kami ayat, nasihat. Kita sampaikan. Kalau enggak diam aja dengar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya semangat untuk berdakwah menyampaikan juga harus melihat kondisi mad'uin, kondisi audiens. Tidak serta-merta kita sampaikan enggak, tapi lihat juga kondisi audiens. Yang jadi perhatian kita adalah ketika berdoa tidak perlu kita takalluf. Takalluf mesti berusaha-susah nyusun doa-doa yang kalau kamu tahu bahasa Arab doa saja. Tidak perlu bikin saja. Kita juga bahasa Indonesia ingin berdoa dengan bahasa Indonesia tidak usah aneh, bukan angkat tangan menangis sudah sampaikan kepada Allah semudahnya. Tidak usah bikin saja. Ya. Kalau saja tersebut datang secara tidak sengaja atau seringkah seperti Nabi pernah berdoa, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, hazimal ahzab. Ini terakhirnya ada huruf ba, munzilal kitab, sari'al hisab, hazimal ahzab. Tapi ini cuma sekali 2 kali doa Nabi seperti itu. Kebetulan Rasulullah menyampaikan, namun ini bukan saja yang panjang yang dilakukan dengan takalluf ya. Ini diperbolehkan kalau sekali kebetulan kita menyebutkan doa ada sajak ringan tanpa takalluf, tanpa susah, maka ini tidak jadi masalah ya. Kata Al-Ghazali dinukil oleh Ibnu Hajar, al-makruh minas sajak huwa mutakallaf, yang tidak disukai dibenci dari sajak yaitu yang dibuat-buat terlalu berlebihan. Li'annahu la yulaimu ad-dhara'ah wa dhillah. Karena kalau seorang sibuk dengan sajak dan kalau berdoa tidak pas, namanya berdoa itu kita butuh namanya menghinakan diri, merendahkan diri ya. Maka tidak perlu kita takalluf berlebih-lebihan dalam menyusun saja untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib mungkin sampai di sini saja dulu ya. Para dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 bab yang cukup panjang insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Allah taala bisa mungkin demikian saja Dr. Satrio dan juga para pendengar insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.